dipersembahkan oleh "19 tahun Partai Hanura dimaknai secara berbeda, bukan dengan selebrasi, melainkan penuh dengan empati. Partai Hanura memilih untuk hadir langsung bersama rakyat, bagaimana bisa membantu melalui aksi nyata dengan korban yang sedang terkena bencana. Di luar itu, momen yang sama, ulang tahun juga dimaknai dengan bisa memberikan ruang baru, penyegaran bagi institusi. Salah satunya adalah dengan meresmikan kantor baru DPP Partai Hanura yang nantinya akan menjadi tempat untuk membuat kebijakan politik dan juga strategis politik ke depan. Di luar momen internal, kita tahu bagaimana Partai Hanura bersama dengan sekretaris bersama Partai Non-Parlemen juga membuat gerakan-gerakan dan juga terobosan yang pastinya bisa menentukan arah demokrasi ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar langkah empati ini bisa benar-benar diterima oleh rakyat dan pastinya seluruh langkah strategis kebijakan politik bisa selalu berpihak pada rakyat. Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara meninggalkan duka yang mendalam. Dalam sekejap kehidupan berubah dan banyak nyawa tidak dapat diselamatkan. Rumah-rumah hancur, fasilitas umum rusak, dan ribuan warga terdampak. Hari-hari dijalani dalam keterbatasan. Sementara proses evakuasi dan pencarian yang masih terus berlangsung. Petugas dan relawan hadir, bekerja dalam diam, menjaga asa di tengah kepiluan. Namun di tengah duka yang menyelimuti, kepedulian dan solidaritas tumbuh menjadi kekuatan. Bantuan berdatangan dari berbagai penjuru negeri, menguatkan mereka yang bertahan. Hal ini karena meski bencana datang tanpa peringatan, harapan untuk bangkit selalu menemukan jalannya. Semua partai politik memiliki narasi dan klaim keberpihakan pada rakyat, tapi tidak semuanya mampu menerjemahkannya menjadi kerja nyata. Di usia yang ke-19, Partai Hanura memilih untuk tidak merayakan dan juga menselebrasi begitu mewah, tapi hadir ketika negara dibutuhkan. Lantas apa keputusan Partai Hanura ini? Kita akan langsung bahas bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Osman Sabtaodang, dan juga ada pengamat politik, Bapak Akbar. Dan Pak Akbar, Pak Oso, apa kabar? Baik. Selamat tahun baru dulu Bapak-Bapak semuanya. Selamat ulang tahun juga untuk Partai Hanura yang ke-19. Memang kita mundurin karena pada saat musibah kemarin kita tidak mau mengadakan bermewah-mewah karena melihat
penderitaan musibah itu kepada keluarga-keluarga kita yang terkena musibah di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara. Di usia Jadi kita tunda lah sampai ini hari. ditunda sampai hari ini, Ya. tanggal 8 Januari, usia ke-19. Ya. Usia remaja-remaja dewasa. Ya, Tapi sedang remaja-remaja. Itu Partai Hanura, bukan usianya Bang Oso 19. enggak, 11-12 gitu. juga. Bang Akbar sama Pak Oso juga remaja lah hitungannya. Iya, iya. Sama seperti usia Kalau partai. Akbar kalau soal umur jangan ditanya lagi. Rahasia itu Dia ya. lebih tahu. Usia ini kan berarti kan remaja menuju dewasa. Tapi keputusan Partai Hanura ini dewasa banget. Benar-benar empati pada Sumatera. Bagaimana memastikan kalau empati partai ini bisa diwujudkan dan juga dirasakan bagi para korban di Sumatera? Ya, kita harus berbuat sesuatu yang betul-betul dasarnya adalah hati. Nurani yang ikhlas, tulus, dan berbuat. Jadi bukan soal jumlahnya, tapi rasa turut serta di dalam kepedulian yang melihat anak bangsa, keluarga kita yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bagaimana kita harus melakukan? Karena itu lebih parah dari tsunami. Kejadian yang sekarang ini. Kita nggak usah bicara yang lain-lain loh. Kita bicara bagaimana membantu mereka dulu. Kita nggak usah bicara soal isu ini, isu itu. Tapi kita membiarkan isu yang sebenarnya terjadi. Itu dulu yang ditangani. Jadi kita jangan cerita politik, cerita ini. Lupakan ini semua. Tapi kita konsentrasi untuk membantu manusia yang sedang kena musibah. Sejauh ini bantuan apa saja Pak yang memang sudah disalurkan Partai Memang Hanura? bantuannya tidak bisa dibandingkan dengan bantuan orang yang besar-besar. Tapi sekecil apapun bantu itu diterima oleh mereka. Itu sebabnya saya menurunkan Ibu Lili Siregar itu ya sebagai ketua bidang bencana, wakil ketua umum bidang bencana di dalam partai ini, pergi ke Sumatera Barat, pergi ke Aceh, pergi ke Sumatera Utara. Dan bertemu dengan ketua-ketua DPD di sana, dan mereka semua melakukan hal itu. Dan saya bilang jangan mencari popularitas di situ. Bantuan ini adalah bantuan murni untuk dapat bisa meringankan beban orang yang kita ketemui. Itu pertama. Pak Oso, ini kan tadi juga sudah disebutkan bagaimana jajaran dari pusat terjun langsung ke lapangan, ke Sumatera. Seberapa sih efektivitas dari pemantauan langsung dari pusat ini untuk bisa mempercepat proses pendistribusian bantuan? Memang ini nggak gampang ya, karena kondisi lapangannya memang berat. Kedua, ya sekarang mungkin sudah lebih mudah ya dapat menjangkau. Tapi masih ada juga daerah-daerah yang ada hambatan. Makanya harus ada pemikiran yang menyatukan semua pikiran. Jangan lihat masalah ada ini, ada itu, terus kemudian menyalahkan sini, menyalahkan itu. Jangan pikir ke situ dulu. Mari kita konsentrasi bagaimana membantu orang yang sedang menderita. Itu yang harus diselamatkan. Bagaimana yang sudah lewat ya itu sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala ya. Innalillahi saja. Tapi yang belum, ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibantu. Itu sebabnya saya melihat Presiden itu pergi pada saat malam tahun baru. Saya sangat menghargai itu. Dan mungkin satu-satunya Presiden yang pergi dalam suasana seperti itu. Nah, tinggal lagi satu yang sudah dia buktikan. Kedua, bagaimana mempercepat persoalan-persoalan yang mempunyai hambatan-hambatan selama ini. Itu yang juga kita harus dorong. Dan kedua, pelaksana-pelaksananya itu yang diinstruksikan oleh Presiden itu memerlukan kecekatan, keterampilan, dan bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah itu. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Jadi itu lupakanlah semua. Bagaimana kita konsentrasi, menyelamatkan dan mendukung bagaimana supaya yang terkena musibah itu mendapat pelayanan yang maksimal. Hanura memang bergerak cepat setelah beberapa hari ya, sehari dua hari ketika itu terinformasi di media, lalu Pak Ketua Umum langsung gerak cepat melakukan instruksi
memberikan surat tugas dan memerintahkan saya itu untuk melaksanakan tugas bersama tim dan diminta segera berangkat, dan karena dalam keadaan sangat darurat menurut kami, jadi kita tidak mempersiapkan tim dengan matang misalnya dengan banyak kru, tapi kita memberdayakan teman-teman yang ada di wilayah termasuk pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan itu memang pertama kita melihat kebutuhan dasar awal dari wilayah-wilayah yang 3 ya, Sumbar, Sumut, dan Aceh. Dan ternyata itu ada bervariasi, tapi secara umum adalah sembako. Dan sembako lalu kebutuhan anak, perempuan, kemudian bayi, lalu lansia. Kami mau menyampaikan bahwa partai wajib hadir pada saat masyarakat dalam keadaan kesulitan gitu ya. Dan kita ingin memastikan bahwa masyarakat itu ada yang mendampingi, kita memberikan semangat, memberikan penguatan, karena mereka kan berada di pengungsian, di rumah sekolah, di rumah-rumah warga, di tenda. Tapi mereka juga merasa bahwa Hanura hadir itu sangat mensupport dan memberi dukungan bagi mereka. Dan ini membuat mereka juga setidaknya menurut kami itu bisa menguatkan mereka bahwa ada warga lain, ada Hanura hadir untuk itu. Dan pertama sekali kita tentu melakukan koordinasi dengan DPP dan DPC, lalu ke DPD yang ada. Untuk sinergi berhubungan dengan bantuan tenaga secara teknis, kemudian mobil misalnya, dan tenaga-tenaga pengamanan ya di lapangan. Nah, tak kalah penting tentu kami berkoordinasi dengan kepala daerah, dalam hal ini para bupati, kemudian camat, kemudian wali nagari atau kemudian kecil ya yang ada di Aceh, dan itu semua sangat membantu, apalagi para mahasiswa di lapangan ya. Itu membantu Partai Hanura, membantu kita tim, dan tidak melihat apakah ini partai apa tidak, tapi kita pikir adalah rasa saudara yang ada. Dan semua sangat mendukung dan sangat respon yang baik bagi kita dari Hanura. Hambatan-hambatan lebih pada soal teknis, tapi soal hubungan kemanusiaan tidak, hanya komunikasi ya. Semua menyambut dengan sangat baik, dengan penuh harapan bahwa Partai Hanura itu bisa membantu menyampaikan suara dan keluhan mereka ke pemerintah pusat. Dan mereka berharap ketiga wilayah itu menyatakan bahwa tolonglah Hanura sampaikan dan untuk ikut kembali membantu memulihkan keadaan mereka. Pesan kita bahwa dimanapun ada bencana, kita tidak melihat siapa kita, tapi bagi kita itu harus segera respon cepat agar masyarakat yang terdampak tahu bahwa ada masyarakat lain, ada pemerintah, dan ada partai politik hadir. Tadi Pak Oso kan begitu signifikan yang nampaknya ini kehadiran Presiden ketika malam pergantian tahun baru di Sumatera. Kalau Bang Akbar melihat apa yang dilakukan Presiden ini seperti apa? Makna politiknya itu apa, Pak? Yang pasti bahwa reaksi Presiden sebagai pemimpin tertinggi Republik itu, kita lihat itu hadir. Yang penting itu kan. Ada banyak gugatan orang dalam soal bagaimana distribusi bantuan, kehadiran aparat segala macam. Tetapi dengan turun tangannya Presiden di saat yang tepat dan dibutuhkan, itu sudah luar biasa. Maka menurut saya tidak ada pilihan bagi kita kecuali ayo, betul kata Pak Oso tadi, ayo kita bicarakan, kita satukan gerakan, tindakan. Jangan lagi ada pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu hanya untuk kepentingan elektabilitas misalnya. Jangan sekarang dong. Ini sekarang saatnya untuk membantu. Mungkin juga kita yang sedang berbicara pada ruang publik ini atau bersikap itu juga harus mulai memikirkannya karena memang betul-betul sangat dibutuhkan di sana. Saya sih berharap ya Mbak ya bahwa pemerintah, seluruh aparatnya Presiden, seluruh elemen kekuasaannya Presiden itu segera melakukan apa yang dibutuhkan. Dan partai-partai atau masyarakat politik seperti kami-kami ini, itu juga memberikan respon yang cukup untuk itu. Sudah ditunjukkan oleh Hanura. Nah, menurut saya ini yang kita butuhkan hari ini. Tapi sejauh ini Pak Oso, kalau melihat kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana, sudah puas atau masih kurang? Saya bukan orang yang harus menilai itu. Tapi keinginan semua pihak kelihatannya memang bersungguh-sungguh untuk melakukan hal bagaimana membantu. Cuman suasana, jarak, lantas kemudian persiapan, ini memang memerlukan waktu, memerlukan suatu sikap yang betul-betul konsisten. Sehingga apa yang diungkapkan itu tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menerima bantuan itu sendiri. Saya kira kerjasama itu sudah dilakukan. Tapi bagaimana hasilnya itu yang menilai tentu pemerintah, bukan kita. Di tengah ujian berat yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,
Banyak keluarga yang harus menjalani hari-hari yang penuh kehilangan dan keterbatasan karena kehidupan yang berubah dalam sekejap. Dalam situasi seperti inilah, kepedulian menjadi arti yang sesungguhnya. Partai Hanura bergerak cepat, hadir di tengah masyarakat, membawa bantuan dan dukungan bagi para korban bencana di 3 provinsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dalam kegiatan agenda menjalankan keberangkatan rombongan dari Ibu Lili beserta dengan DPP dan juga perwakilan dari DPD dalam mendistribusikan bantuan dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Dr. Haji Osman Sabta selaku Ketua Umum Partai Hanura. Mudah-mudahan Ibu Lili dan teman-teman semua berangkat menuju lokasi bencana ini dalam keadaan sehat-sehat dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bantuan ini juga dapat terdistribusikan kepada korban-korban yang mengalami bencana di 5 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Umum. Semoga Bapak Ketua Umum kita tetap sehat-sehat, tetap semangat dalam membesarkan partai yang kita cintai ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui aksi nyata di lapangan, kader dan relawan Hanura bergerak bersama warga. Bantuan kebutuhan pokok disalurkan, perhatian diberikan kepada kelompok rentan, serta dukungan moral disampaikan kepada keluarga yang terdampak. Kami Partai Hanura Aceh dan seluruh partai kader-kader Partai Hanura turut berduka cita sedalam-dalamnya atas korban bencana alam yang di Aceh, kemudian Sumbar, kemudian Sumut. Kemudian yang kedua, saya selaku Ketua DPD Aceh dan warga masyarakat Aceh semua sangat berterima kasih kepada Bapak Ketum kita, Pak Dr. Haji Osman Sabta yang telah membantu yang hari ini seperti kita lihat. Permasalahan yang di Aceh ini adalah jangan hanya pada saat membantu ini saja, tapi harus ada berkelanjutan. Apalagi pihak-pihak pemerintah dan elemen-elemen terkait semua. Mari kita bantu Aceh, bantu Sumut, bantu Sumbar. Jangan hanya sekedar membantu aja, tapi ada kelanjutannya, pembangunannya, rehab rekonnya, betul-betul jadi perhatian pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kehadiran ini bukan sekadar bentuk empati, melainkan wujud komitmen untuk selalu berpihak kepada rakyat, terutama di saat mereka paling membutuhkan. Di tengah duka dan keterbatasan, semangat gotong royong terus menyala. Dalam hal ini kami DPD Hanura Sumatera Barat dalam rangka penyaluran bantuan yang diberikan oleh DPP kepada saudara-saudara kami yang terdampak banjir dan longsor, terutama untuk yang di Padang yaitu Kecamatan Latung Busur, kemudian Lubuk Menturun, dan yang lain-lainnya di Sumatera Barat. Partai Hanura telah memberikan kontribusi dan tentunya untuk yang berikutnya kami menyampaikan kepada pemerintah pusat agar segera mengeksekusi bahwa korban-korban bencana itu membutuhkan rumah, membutuhkan air bersih, sehingga itu diperlukan kucuran dana yang cukup besar. Oleh karena itu kami mendorong agar DPP juga menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat segera merealisasikan bantuan berikutnya untuk para korban terdampak bisa kembali memulai hidup normal. Partai Hanura percaya dengan kebersamaan dan kepedulian, masyarakat dapat bangkit dan menata kembali harapan.
Karena membantu sesama bukan hanya tentang memberi, tetapi hadir dan berjalan bersama. Yang menjadi landasan dari Partai Hanura juga politik berbasis empati. Bagaimana Ya, Bapak bisa itu mengelaborasi hal tersebut? empati ini kan situasional. Ya, jadi kita harus melihat situasi yang sebenarnya yang terjadi. Jangan katanya. Kalau katanya ya nggak sampai ke katanya, kata kita sendiri gitu. Nah ini abstrak. Jadi udahlah, mari kita bersatu, kita fokus bagaimana menyelamatkan itu dulu. Jangan menceritakan hal-hal lain yang mengakibatkan, yang merugikan orang yang akan kita bantu itu sendiri. Iya, kita melihat bagaimana empati ditunjukkan, tapi masyarakat tinggal bodoh. Mereka melihat kalau misalnya ini tuh gimmick, ini pencitraan. Gimana Bang Akbar bisa mengembalikan kepercayaan publik dan juga memisahkan ini empati yang tulus dan ini pencitraan? Saya yakin ya Mbak ya, bahwa semua pihak yang melibatkan diri baik secara tugas maupun secara hati ya, di dalam penanganan bencana itu niatnya pasti mau membantu. Oke? Tetapi dalam hal, kita kan berbicara tadi peran pemerintah ya. Dalam hal peran pemerintah itu menurut saya ada, kalau boleh menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini kepada Bapak Presiden, yang sekarang perlu diketatkan itu adalah konsolidasi dan koordinasi para pihak di dalamnya. Yang saya mau sampaikan begini, konsolidasinya. Kerja infrastruktur sudah dilakukan, tiba-tiba ternyata datang lagi. Maka koordinasi antara fisik dengan katakanlah BMKG itu harusnya itu sinkron dan dikoordinasikan. Dalam hal ini menurut saya di elemen presiden itu KSP, Kepala Staf Kepresidenan itu betul-betul harus mengkonsolidasikan itu agar kemudian tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang terlalu maju. Ini soal konsolidasi. Tujuannya adalah agar apa yang dilakukan itu betul-betul terasa pada saat yang sangat dibutuhkan itu. Di saat yang tepat ya? Saya rasa itu. Hal lainnya yang juga Bapak suarakan terkait dengan bencana Sumatera adalah pentingnya mitigasi supaya bencana tidak terulang kembali. Bagaimana mitigasi seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat ke depannya? Iya, itu saya bilang tadi. Kita tentu harus menyerahkan itu kepada pemerintah pusat. Dan konsep apa yang di pemerintah pusat yang harus kita serap. Bukan kita menciptakan konsep itu, terus kita seolah-olah orang yang hebat, terus kemudian ini banyak orang-orang yang hebat sekarang ini. Semua berargumentasi seolah-olah ada si A yang salah, si B. Saya bilang, lupakan itu dulu. Mari konsentrasi memperbaiki bagaimana kesulitan orang yang menderita ini kita tolong. Bagaimana membangun kembali fasilitas-fasilitas. Itu yang diutamakan. Jadi jangan bertengkar itu apa ya? Artinya pemerintah yang membuat formulasinya, biarkan partai mengikut di dalamnya. Bagus juga menurut saya. Musibah datang tanpa permisi. Ia hadir tiba-tiba, meninggalkan duka dan luka. Air meluap, tanah runtuh, dan ribuan warga kehilangan rasa aman. Inilah bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu. Ini adalah peringatan keras bahwa bumi sedang memberi alarm kepada manusia tentang lingkungan yang rapuh, tata kelola yang harus dibenahi, dan tentang tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa. Di saat seperti ini, yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar simpati, tapi kehadiran dan aksi nyata. Disinilah solidaritas nasional menemukan maknanya, melampaui sekat politik dan kepentingan elektoral. Karena bencana tidak mengenal partai, suku, atau pilihan politik. Yang diuji adalah nurani kita bersama. Atas dasar itulah Partai Hanura turun langsung ke lapangan membawa bantuan sembako, tas sekolah, perlengkapan belajar, serta mendirikan dapur umum bagi masyarakat terdampak.
Dari musibah dan aksi nyata di lapangan, Partai Hanura meneguhkan arah perjuangan menuju 2026, yakni dengan memperkuat dan memberdayakan daerah sebagai kunci Indonesia yang makmur. Partai Hanura memilih jalan kerja untuk rakyat yang berpijak pada gagasan, sistem, dan solusi nyata. Namun kerja tersebut membutuhkan ruang yang layak agar orang-orang di dalamnya dapat menumbuhkan ide dan gagasan yang berpihak pada daerah dan menjawab persoalan rakyat. Oleh karena itu, Partai Hanura meresmikan gedung DPP Partai Hanura bukan sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai pusat kerja, pusat konsolidasi, dan dapur kebijakan partai. Hari ini, 8 Januari 2026, di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, gedung ini ditetapkan sebagai rumah kerja Partai Hanura. Disinilah para kader berkumpul, pikiran disatukan dan arah perjuangan dirumuskan secara matang dan terukur. Gedung ini menjadi penanda era baru Partai Hanura, sebagai partai yang bekerja dengan sistem serta menempatkan gagasan sebagai fondasi perjuangan. Di gedung ini, kebijakan yang berpihak pada daerah dan rakyat akan dirancang. Dan dari rumah inilah, Partai Hanura menyiapkan diri menghadapi dinamika politik dan pemilu 2029 dengan serius, rasional, dan bertanggung jawab. Karena sejatinya gedung ini hadir bukan untuk dipuja, tapi dipakai untuk bekerja, dan terus bekerja demi rakyat Indonesia. Peresmian gedung ini hanya ala sekedarnya aja. Anda kan tahu, tidak berlebihan, tidak juga mengada-ngada. Ini adalah tempat bekerja, tempat menyimpulkan satu rencana-rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Dan di sini betul-betul gedung yang digunakan untuk bekerja. Harapan saya adalah penyampaian kepada setingkat daerah-daerah oleh pengurus, terutama kesekjenan, terus kemudian bidang sosial budaya, dan terutama masalah-masalah sosial ya, yang mengakibatkan seperti sekarang ini sedang kejadian yang di 3 provinsi itu tetap menjadi keperhatian kita. Dan kita harus turut bersama-sama pemerintah, bersama masyarakat, bersatu untuk bagaimana membantu mereka agar mereka dapat mempercepat kesulitan dan menghilangkan kesempatan-kesempatan yang menekan mereka pada saat sekarang ini, yang perlu segera dibantu, ditolong, bukan diperdebatkan. Sehingga dengan demikian kita dapat menolong bangsa kita. Ya, kalau nggak bisa dari jauh juga bisa, berikan doa lah supaya sampai gitu ya. Itu sebabnya saya perintahkan kepada orang, jangan cari nama, jangan cari popularitas, tapi cari diri Anda dan diri mereka menyatu, bagaimana Anda mengeluarkan keinginan untuk membantu secara tulus dan ikhlas, sehingga diterima oleh masyarakat masing-masing, baik Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Oke, tadi kan salah satu yang memang dilakukan oleh Partai Hanura selain memang untuk membantu para pengungsi di Sumatera yang terkena musibah, juga meresmikan gedung baru DPP kantor Partai Hanura. Apa makna dari peresmian kantor baru ini, Bapak, untuk melihat perjalanan 19 tahun Partai Hanura? Kantor ini adalah tempat kita bekerja, tempat kita memikirkan konsep-konsep nasional daerah. Karena tagline kita berpihak kepada daerah, bukan daerahisme. Itu bedanya. Jadi daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Orang selalu bertanya, apa daerah-daerah sudah makmur? Ya belum lah. Iya kan? Nah, karena nggak makmur itu, kita mempunyai tagline yang konsep yang betul-betul memperjuangkan kepentingan daerah. Otonomi daerah itu harus hidup. Orang daerah itu nggak perlu cari kerja ke tempat lain. Di tempatnya itu,
di daerah kita, seluruh Indonesia daerah itu makmur sebetulnya. Iya. Potensi ekonominya luar biasa. Tapi kenapa semua orang berebut mau cari kerja di Jakarta, Iya. mau cari kerja di Surabaya, mau cari kerja di Bandung, nanti mau cari kerja di Sulawesi. Padahal di semua daerah itu mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Karena terus terang saja, daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Itu yang saya selalu dengungkan. Kenapa? Lapangan kerja, sekolah, pendidikan. Itu di daerah-daerah itu kan tagline-nya dulu membangun pendidikan, membangun. Nah, tapi masih aja berebut mau sekolah di sini, mau sekolah di sini. Padahal di daerah itu punya sekolah yang harus priority. Gitu. Ya. Harus punya kelas. Jadi orang-orang tua itu nggak akan ngirim anaknya sekolah. Di daerahnya dia cukup gitu. Karena pekerjaan, lapangan kerja cukup. Jadi ini yang nggak pernah didengungkan lagi. Bukan nggak pernah didengungkan ya. Pemerintah mempunyai konsep dengan kemasyarakatan yang tidak punya kepekaan. Daerah tidak punya kelompok yang membangun sistem bagaimana membangun otonomi daerah dan pendidikan daerah dan segalanya ini. Ini yang harus dikembangkan. Ini yang harus dihayati betul sehingga orang tidak khawatir punya anak, tidak khawatir harus mengirim kemana. Di daerahnya sendiri semuanya cukup. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan itu. Dari mulai SD. Nah ini yang saya harap. Kedaerahan itu ada munculnya dari situ. Siapapun yang melakukan, partai apapun melakukan, silakan aja. Pemerintah yang melakukan, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting saya mendorong untuk itu. Gitu. Kalau dari Partai Hanura sendiri, langkah apa yang nanti akan dikerjakan? Karena kan Partai Hanura juga mengedepankan sebagai partai kerja ya. Langkah apa, kerja apa yang akan dilakukan? Langkahnya itu kan adalah konsepsional yang berukuran kedaerahan. Iya. Tapi bukan daerahisme. Ya kan? Saya sendiri, orang tua saya dari Sulawesi Selatan, ibu saya dari Sumatera Barat, saya lahir di Kalimantan Barat. Saya berasal dari Kayung Utara, dulu Sukadana. Saya bangga dengan daerah saya itu. Bukan dari daerah ibu saya, bapak saya. Tapi sebagai anak turunan, saya nggak bisa melepas. Mau bapak saya dari mana, ibu saya dari mana. Itu sebabnya saya diangkat di Sulawesi Selatan. Sebagai warga KKSS. Kehormatan. Ya, lantas kehormatan lagi di situ. Lantas saya diangkat sebagai ketua Gebuminang. Ya, di Sumatera. Di Kalimantan Barat. Saya ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Kalimantan Barat. Iya. Jadi kenapa? Saya merasa apa yang bisa lakukan kepada kewajiban-kewajiban sebagai anak turunan itu biasa saja. Jadi nggak merasa itu bahwa ada kehebatan di sini enggak. Nah, itu yang saya harapkan. Kita harus konsentrasi membangun setiap daerah yang kita kembangkan itu sehingga dapat membantu masyarakat di daerah itu sendiri. Bang Akbar, bagaimana Anda melihat ide yang diutarakan Pak Oso, kedaerahan ini harus menjadi fokus utama? Itu bukan hal yang sulit dilakukan. Bagi saya pribadi, untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura tadi itu bukan sesuatu yang berlebihan. Ada cantolan algoritmanya. Sistem saya. Saya belum tunjukin ke Bang Osa, karena belum ditanya. Jadi saya simpan-simpan aja dulu. Ditanya nggak Pak Oso habis ini? Itu tadi saya mau sampaikan. Jadi menurut saya sebenarnya, Valeri, kalau Anda bertanya, sebenarnya kan Anda ingin bertanya, bagaimana masa depan partai ini? Setidaknya untuk pemilu 2029. Selain soal kerja-kerja sosial dan kemanusiaan yang sudah kita bicarakan pada bagian awal, saya kebetulan bisa mengidentifikasi itu dengan baik. Karena saya punya sistemnya. Maka ini hanya soal waktu saja. Mau nggak komunitas politik bernama Hanura ini
meraih kembali kebesaran yang pernah diraih itu, setidaknya untuk partai kelas menengah itu bisa didapatkan. Lagi-lagi menurut saya ya, partai ini siap banget. Pak Oso optimis juga, siap juga menyongsong Kalau saya 2029. nggak optimis kan saya nggak ada di sini. Ya satu. Kedua, kita kan memang diganggu. Diganggu orang yang nggak bermartabat terhadap partai ini. Ya, di pemilu yang lalu. Tapi udahlah, kita juga udah nggak mau inilah. Nanti kalau saya bongkar katanya saya marah. Saya nggak marah. Yang sebetulnya yang marah itu orang lain. Saya nggak pernah marah. Ya, karena partai ini dilahirkan untuk membangun suatu komitmen. Karena pakai hati nurani. Nah kalau orang udah nggak punya hati nurani, membangun partai ini kan nggak mungkin. Karena hatinya bukan buat partai ini, buat kepentingan pribadi. Kan saya tidak. Saya pribadi udah selesai. Saya sudah 2 kali wakil ketua MPR. 1 kali ketua DPD RI. Nggak ada di Republik ini yang bisa merangkap wakil ketua MPR dan ketua DPD RI. Itu terjadi pada diri saya. Dan itu nggak boleh. Tapi nggak ada yang ribut. Artinya apa? Artinya mungkin dia tahu bahwa saya nggak melakukan apa-apa. Nggak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Dan alhamdulillah selesainya juga dengan baik. Jadi itu salah satu trik record saya. Kenapa saya ada di sini? Karena saya cinta. Saya awalnya di politik adalah utusan daerah. Utusan daerah. Dari sejak awal tahun 99-2004 itu saya di utusan daerah. Sampai sekarang pun saya berpikir tentang daerah. Dari daerah ke daerah ya Pak? Dari daerah ke daerah. Kenapa? Karena saya lihat ya, banyak orang-orang daerah yang pinter-pinter. Ya, setuju. Tapi tidak terakomodir. Banyak orang-orang daerah yang hebat. Tapi begitu masuk dalam sistem, tidak terakomodir itu orang daerah. Kasihan. Padahal mereka kan anak bangsa juga. Nah, bahkan, aduh kalau kita lihat kejorokan-kejorokan untuk masuk dalam satu tempat, harus mengeluarkan dana sekian untuk orang daerah. Aduh. Jadi kapan anak daerah itu bisa berkembang? Dan ini bahaya untuk bangsa ini. Nah itulah kita mengambil porsi itu. Porsi yang betul-betul untuk mencari keadilan dan menekankan agar betul-betul orang daerah bisa bermanfaat di daerah atau di daerah orang lain. Di tengah dinamika demokrasi Indonesia, Partai Hanura semakin solid dan siap menghadapi pemilu 2029. Salah satunya dengan membentuk sekretariat bersama, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Bersama, sejumlah partai non-parlemen yang resmi dibentuk pada 24 September 2025. Partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Perindo, PKN, Partai Prima, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Berkarya, Partai Hanura, dan Partai Umat. Sekretariat bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat hadir untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih terbuka, adil, dan setara. Bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, dan setiap warga berhak menentukan arah kepemimpinan bangsa tanpa hambatan sistemik. Melalui dialog, konsolidasi gagasan, dan gerakan bersama, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat mendorong reformasi sistem politik demi memperkuat demokrasi Indonesia. Karena demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh ketika suara rakyat benar-benar berdaulat. Kami nggak ada koalisi di sini. Kalau koalisi itu ada pemimpin. Ini nggak ada. Yang ada semua pemimpin. Tentunya kita mau membangun dan turut membangun bangsa ini bersama-sama.
saya ingin mempertegas, jangan ada isu seolah-olah kami ini tidak mendukung pemerintah. Keliru. Kami semua yang hadir ini mendukung konstitusi, mendukung pemerintah kepemimpinan Pak Prabowo. Karena kita percaya beliau akan merubah sistem politik di Indonesia ini seperti yang kita dengar selama ini statement-statement presiden terhadap bangsa Indonesia. Jadi apa yang diucapkan oleh beliau itu didengar oleh semua bangsa Indonesia, bahkan internasional. Kekuasaan ini dapat adil, dapat mensejahterakan rakyat kalau bisa menyatukan semua elemen. Nah ini yang diharapkan oleh Prabowo. Ya, sesuai ya. Ya, Prabowo menginginkan semua elemen ini menjadi satu dan membangun satu pemikiran. Sekarang pertanyaannya, sudahkah itu kita lakukan? Memang belum. Belum ada kesepakatan di kesana sini. Gitu. Nah ini sebabnya saya bilang harus kita loyal kepada konstitusi. Beliau kebetulan yang terpilih secara konstitusi. Mau apa lagi? Saya dulu beda, saya nggak milih dia dulu. Saya milih yang lain. Tapi begitu dia sudah jadi, saya juga dulu nggak milih presiden yang lalu, ya kan? Saya juga ada milih yang lalu, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi begitu siapapun presiden yang menang, saya loyal kepada presiden yang menang. Karena dia di legalitas. Keliru saya kalau saya nggak suka sama dia karena saya kalah, saya nggak milih dia. Oh, nggak bisa begitu. Anak bangsa yang kebangsaannya lantas nasionalismenya tinggi, nggak boleh begitu. Terakhir, mungkin apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kader Partai Hanura di 19 tahun ini dan juga bagaimana Pak Oso melihat harapan untuk kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan? Saya mengharapkan Presiden Prabowo ini betul-betul bisa mendengar jeritan-jeritan dari daerah. Dan dia kebetulan suka pergi ke daerah-daerah. Dan setiap daerah itu banyak masalah yang diungkapkan kepada dia. Dan pekerjaan yang harus dia selesaikan banyak. Banyak sekali. Dan ini nggak gampang. Ya, ini memerlukan waktu. Memerlukan waktu. Sisa 4 tahun cukup? Waduh, kalau 4 tahun menyelesaikan masalah ini sulit ya. Ya, kalau saya bilang nggak cukup dengan 4 tahun itu. Ya, kita lihatlah dalam perjalanan itu kan ada track record ya. Ada rekor-rekor yang dicapai, yang belum tercapai, yang segala macam. Itu harapan kita tentu mendoakan supaya dia bisa mengatasi semua masalah. Asal mau berkomunikasi. Kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua anggota Partai Hanura di seluruh Indonesia. Terutama di daerah-daerah. Para ketua-ketua DPD, kita ulang tahun karena 21 kemarin masih sibuk dengan musibah. Maka kita undur ini hari menjadi tanggal 8 Januari. Resminya 8 kita Januari resmikan ulang tahun kita pada ini hari. Dan sekalian kita akan merubah logo kita seperti yang dituangkan di dalam Rakernas kemarin di Bandung. Insya Allah logonya nanti akan kita tampilkan sebentar ya. Terima kasih. Baik, kita doakan yang terbaik ya untuk Partai Hanura. Semoga memang seluruh usulan pemikiran ini ada komunikasi dua arah ya, direspon baik juga oleh siapapun yang sedang menjabat menjadi pemangku kepentingan. Terima kasih Bapak Oso atas waktunya, Bang Akbar Faisal atas waktunya. Kita sama-sama harapkan pemirsa tentunya ke depannya ada agar memang konsolidasi, kesatuan, solidaritas ini menjadi kekuatan untuk bisa melangkah terus ke depan. Dan kita juga sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Hanura. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.